kerusakan otak itu bisa jadi dari kosakata tertentu juga bisa ternyata. Utang atau bekas pacar atau apa. Lu kan pernah pacarmu sopo gue. Itu banyak jenis amnesia gitu. Dan itu mungkin belum pernah dipelajari dari kedokteran ya. Coba dipelajari dari ilmu kedokteran. Bagaimana kata utang bisa membuat trauma dalam otak sehingga amnesia kategorinya adalah gagal otak menengah gitu. Sopo iki sing gagal otak kabeh gara-gara iki utangan kabeh. Oke, kalau saya mengambil kata kunci di sini dari trauma kapitis adalah terus kemudian menjadi tidak normal kan katanya gitu. Saya sejak dikasih preambulnya, saya dikasih tulisannya tentang tema hari ini, saya mencoba mencerna kata normal itu sampai sekarang itu nggak selesai itu. Saya normal gitu ya toh. Normal kan persetujuan bersama, kondisi sosialnya gimana, cara berhubungan bagaimana, terus yang dianggap normal seperti itu. Karena jarang saya menemukan orang yang tidak normal tapi merasa tidak normal. Pasti dia merasa normal-normal aja. Jadi tidak ada orang gila yang mengaku saya gila. Mesti dia ngakunya normal. Jadi normal ini apa terjadi? Apakah normal adalah hanya deviasi dari persetujuan bersama? Deviasi apa? Perbedaan dari persetujuan bersama, mana yang normal, mana yang tidak. Nah kalau definisinya adalah itu, wow, betapa banyak kita tidak normal semua. Hidup kita itu kebanyakan juga tidak normal kabeh loh. Lek antekan jam telungi apa normal itu? Kayak kamu di sana, di Inggris waktu itu ada masak gereh, ambune sampai tetangga yang sudah lapor ke polisi. Ini mengganggu baunya ini. Mungkin nggak enak ini. Mantek kon, rai semangan gereh. Tuku panganan sing rada enak ora kuat. Apa kuate tuku gereh, kuwi wae di su tetangga. Jensu. Jadi jadi kata normal itu sendiri saya tidak bisa tidak bisa mengambil benang merah. Sebenarnya yang dikatakan normal itu gimana sih? Secara objektif, normal itu pasti pendapat para ahli, pendapat siapa gitu. Kalau normal itu harus sama seperti yang lain, wali-wali kaya Gus Ut sing kelakuannya tidak seperti manusia biasa, nggak bisa dianggap wali, dianggapnya wong edan mesti masuk institusi itu. Nah jadi menurut saya deviasi-deviasi dari perilaku sosial yang biasa itu bukan untuk dialienkan, bukan untuk tidak normalkan, bukan untuk disingkir-singkirkan, tapi dicari tempatnya yang tepat di mana pada posisi yang dia miliki. Bahwa semua orang itu normal menurut dia sendiri, dan seperti semua orang itu ganteng menurut ibunya sendiri. Takon ibumu mesti gue ganteng, karena menurut ibumu gue orang ganteng, saya gagal ya ibumu saja. Jadi nggak mungkin dia mengakui anaknya gak ganteng. Nah, jadi enggak. Ini parameternya sangat cair, dan ini yang bikin menarik. Yang saya pengen malam ini agak kita dorong arahnya adalah bagaimana trauma-trauma yang bukan dari fisik tapi dari lebih dari menyambung yang dikatakan Pak Suko tadi tentang Pak Suko dan Mas Jamal tadi ada yang ngomong tentang kok nggak masuk akal tuh gini nih. Bagaimana kita merespon sesuatu berdasarkan hal yang tidak kita benar-benar sadari. Misalnya contohnya begini. Kalau pernah lihat nggak gajah yang sangat besar ditali dengan tali yang sangat kecil dan dia tidak lari kemana-mana? Kan sangat mudah dia melepaskan melepaskan kakinya dari tali yang sangat pendek itu. Tapi dia merasa tidak bisa, sudah trauma otaknya karena dia sudah tertanam konsep ketika kecil tali itu tidak bisa dia jebol. Ketika dia masih kecil, tali itu terlalu kuat untuk bisa dia putuskan. Sampai gede dia percaya bahwa tali itu tidak bisa dia putuskan, padahal bisa. Nah itu kalau mau diteliti dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita harus membreakdown apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin, apa yang bisa dibayangkan, apa yang tidak bisa dibayangkan. Saya tadi mendengar ceritanya Mas Jamal tentang nggak pernah membayangkan jadi bule, jadi pembantu, aku yang ngerasa kayak itu. Waktu saya pertama dibuang bapak,
Terus toh, aku tidak bercanda, itu konsepnya dibuang memang. Apa? Yo mangkat-mangkat to dhewe, urip mati yo urusanmu dhewe, nek bali alhamdulillah ditilik yo ora tau apa ben ora dibuang jenenge. Tapi ya alhamdulillah lah dibuang. Jadi ketika saya ke sana ada lihat orang minta-minta bule iki aku yo rada enggak punya frame-nya. Mesake bule kok ngemis yo. Loh, apa salahnya? Kan ya boleh. Nek kok ora ono ya dalam pikiranku selama ini kayak gini. Kok ora enak ya pandangannya ya. Ono wong bule kok jadi pengemis ning dalan karena saya tidak pernah punya pengalaman sehari-hari sebelumnya di Indonesia ada wong bule ngemis. Soalnya pengalaman sehari-hari di sini kalau orang bule dijak foto mesti. Mbok siapa, wah irunge bangir iki, putih iki, ganteng, ayu dijak foto. Ya mungkin itu turunan dari apa yang kita dapatkan dengan penjajahan bertahun-tahun. Saya tidak mengatakan bahwa harus merendahkan, itu juga salah. Tapi bagaimana kita seperti gajah itu tadi, bahwa kita itu setara sebagai manusia, gak usah memandang mana tinggi mana rendah, tidak berdasarkan normal atau tidaknya, tapi melihatnya berdasarkan bagaimana dia berguna atau tidaknya di sekitarnya. Yang saya harapkan tarikannya akan ke situ. Nah tadi sebelum saya kembalikan ke Pak Moderator, saya juga tentang susu ini tadi, saya ada cerita pernah membaca itu bahwa ada sampai menang kalau nggak salah 3 juta dolar. Nah, itu jadi dia beli kopi panas di McDonald, di McD, terus taruh di dashboard mobilnya. Terus dia ngegas, utah kopine, kena pupune dewe. Dan dia menuntut McDonald. Guyu tau we? Guyu tau we? Aku ya guyu kok iso piye iki? Guyu ki piye? Karena menuntutnya begini, jelas menuntutnya. Karena tidak ada warning yang mengatakan bahwa kopi itu panas. Untuk Anda yang biasa menjaga diri, untuk Anda yang biasa aware terhadap lingkungan, karena Anda kan tidak dijamin sama pemerintah, nggak dijamin sama peraturan, jadi hidup Anda tergantung kewaspadaan Anda sendiri. Jadi ya Anda terbiasa, oh ini panas, ojo deleng gini, itu biasa. Kalau di sana peraturannya itu jelas, ketat. Kita nggak bisa ngomong bahwa mereka ikut peraturan itu hal yang buruk loh. Itu juga baik, karena peraturan itu dibuat untuk kebersamaan. Masalah efek sampingnya kemudian kreativitas individualnya untuk bertahan hidup menjadi melemah. Kita ini kuat bukan terutama karena kita kuat, karena pemerintah yang harusnya mengatur semua regulasi ini koyo asu. Jadi kita tidak punya jaminan bersama bahwa kamu ada kasus terus ke kehakiman punya jaminan bahwa nanti akan benar-benar adil secara objektif ngono apa ora? Yang kamu bayangkan kan pasti bisa bayar piro gitu, bayar piro kuat piro, tetap sama aja. Jadi di sini nalurinya memang bertahan dengan diri sendiri. Jadi mau tidak mau kamu harus menghimpun kelompok, kenal sama sekitarnya, kenal sama tetangga, kenal sama depan belakang. Jadi gitu efeknya musyawarah, karena ini untuk kehidupan bersama itu ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Di barat ada negatifnya, tapi juga ada positifnya. Sesuai dengan prinsip kita tidak merendahkan yang satu, tidak meninggikan yang lain, kita tidak menampik yang satu, kita tidak menampik yang lain. Kita ambil bagusnya, kita pelajari mana baiknya, kita singkirkan mana yang buruk, dan kita mencoba menggabungkan yang bagus untuk menjadi society yang lebih bagus masa depannya. Harapannya kan seperti itu. Oke, untuk kata-kata terakhir saya ingin menceritakan sebuah kasus lagi di mana sedikit saja ada seorang pencuri yang menuntut rumah yang dicurinya. Karena bayang gitu, dia menuntut rumah yang dicurinya karena ketika naik di gentengnya jeblos. Dia menuntut karena ini ranknya nggak kuat, ini bisa membahayakan manusia, dan dia menuntut yang punya rumah menang. Jangan sudah. Oke, maturmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sedikit yang melatar belakangi, jadi nanti tahu dasar pemikiran saya dari mana. Saya mengambil pola dari ilmu biologi. Gini ya, setiap manusia itu DNA-nya berbeda.
Kata ya DNA-nya berbeda. Dia gabungan dari bapak ibunya, kemudian punya anak, DNA-nya berbeda. Dan 7 miliar manusia di muka bumi ini DNA-nya berbeda. Dan hampir semua makhluk di muka bumi ini punya anak keturunan dengan DNA yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Sebabnya kenapa? Karena itu untuk memastikan spesiesnya bisa bertahan hidup. Misalnya gini, nek ono penyakit yang sangat menular, di antara perbedaan yang segitu banyak, pasti nanti ada yang tidak kena penyakit sehingga bisa diteruskan yang namanya spesies manusia itu. Misalnya sekarang AIDS di mana-mana tidak bisa disembuhkan, tapi ada komposisi DNA tertentu misalnya yang dia jadi anti AIDS, nggak kena, bisa mendapatkan AIDS. Nah, jadi memang pola di alam itu mempromosikan perbedaan di antara masing-masing untuk memastikan kelangsungan terusnya kehidupan spesies itu. Gitu dulu ya, itu basic dasarnya, basic dasar pemikirannya. Pentingnya perbedaan adalah untuk memastikan dia berjalan. Kalau yang A gagal, paling enggak nanti ada yang Z atau yang C atau yang X berhasil, paling enggak satu bertahan hidup. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian saya pengen merespon masnya tadi, pertanyaan tadi, cara berpikir bagaimana yang bisa menjawab zaman gitu ya, yang tepat untuk apa? Untuk Indonesia saat ini. Untuk Indonesia saat ini. Tidak ada satupun orang di dunia yang bisa menjawab mana yang tepat, yang bisa yang bisa memastikan kelangsungan Indonesia semakin baik ke depannya. Itu yang hanya bisa menjawab adalah zaman. Apakah cara Kalau saya ulang nanti akan overlap dengan teman-teman yang tadi malam ke Padang Bulan. Jadi saya mohon dengan sangat, asal Anda nanti nyari bahan dari Padang Bulan tadi malam, entah di TV 9, entah di YouTube, supaya semesterannya jadi kok timbangannya aku ngomong nyen lho rek carane ngiling jagung tapi kon gurung roh carane nandur jagung kan baleni tadi ini ngerti ya, kon tak wurui nyen lho carane gawe anak lah kon sir-sirane gurung kan. Jadi kan harus ada tahap-tahap ya. Jadi saya mohon sebelum saya menjawab ini, saya memohon Anda mengetahui bahwa sejumlah hal harus Anda cari melalui berbagai channel entah apapun yang merupakan bahan dari Padang Bulan tadi malam. Yang ketiga, di antara semua pertanyaan teman-teman tadi, anak-anak saya semua tadi, itu ada dua yang harus saya jawab lebih dulu secara khusus. Yang pertama mengenai teman saya dari Sumeneb ya, yang sangat marah dan sangat tersinggung kepada Pak Not Sofik ya, karena ilmunya menurut dia belum memadai. Nomor dua, sudah 10 tahun lebih di sini kok belum bisa berbahasa Indonesia. Oke. Saya minta tolong dulu kepada Mas Jamal menceritakan tentang bagaimana orang-orang Madura di Amerika. Mungkin tadi sudah, tapi saya mau diulang. Bagi saya, yang saya alami, teman-teman Madura di Amerika itu adalah orang yang sangat berdaulat dengan dirinya sendiri. Jadi selama 15 tahun itu bahasa Inggrisnya ya nggak lancar. Nggak lancar. Karena itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ceritakan, itu ilmu yang sangat membuat saya percaya diri ketika mereka memberikan pedoman itu buat saya, bahwa ya saya dari kecil bahasa Madura, 20 tahun saya bahasa Madura. Terus saya suruh ke Amerika ngomong bahasa Inggris, bilang kalau dia nggak paham salah sampean bukan salah saya. Gitu kan. Itu logis banget itu. Karena ya kalau saya dari kecil ngomong bahasa Inggris, kemudian saya ngomong bahasa Inggris ke orang bule mereka nggak paham, ya itu salah saya. Loh, saya 20 tahun nggak pernah bahasa Inggris, mereka harus paham gitu ya, mereka yang harus paham bahasa Inggris saya. Nah itu yang dipegang teman-teman Madura. Jadi 15 tahun itu bahasa Inggrisnya ya enggak luwes dan enggak semaunya gitu nih. Oke, jadi
teman-teman Madura, saya juga ketemu teman-teman Madura di sejumlah tempat di Amerika dan mereka rata-rata tidak lancar berbahasa Inggris dan saya tidak menuduh mereka menjajah Amerika. Saya bangga kepada teman-teman Madura itu karena dengan keterbatasan bahasanya mereka sanggup menembus berbagai macam halangan-halangan untuk bisa bekerja dengan normal di sana, ya. Padahal di satu kota saja yang namanya Philadelphia itu orang Indonesia di sana tidak sekitar 5.000 yang ilegal. Ilegal itu dia di sana gelap, dia tidak punya tidak punya paspor, bukan penduduk resmi dan seterusnya, bekerja di sana. Sehingga Amerika begitu longgarnya sebenarnya. Saya bukan berarti pendukung Amerika, ya. Pak Nur Sofik tadi kesini itu kenapa dia hidup di Indonesia? Karena dia tidak setuju kepada Washington, dia tidak setuju kepada polisi-polisi Amerika, maka dia tidak mau hidup di Amerika, gitu ya. Berikutnya, di Indonesia tidak mungkin ada orang dari luar ilegal sampai sebegitu banyak. Apalagi satu kota sampai sekitar 5.000. Jadi ketahuilah bahwa bangsamu itu lebih kurang ajar daripada ya. Jadi teman saya dari Sumeneb, saya mohon dengan sangat dua hal. Yang pertama, mbok jangan mudah menuduh, mbok jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit penjajah segala macam. Seta. Kepada yang benar-benar penjajah kamu tidak marah, kepada orang yang menemani rakyat Indonesia kamu menuduh penjajah. Jadi itu saran saya. Wis ta, ojo adek nganggo iki Syiah, iki penjajah, ojo ngono sik ta. Wong kon yo gak kendel ya, pas mau ndek kene kon ngono. Apa-apa gak ngatik terus melayu ini kok terjang dasi. Kenapa enggak tadi? Kenapa ketika ada orangnya kamu diam aja? Why? Kenapa enggak maju ke sini terus kamu tendang, kamu usir? Setelah orangnya pergi baru kamu ngomong. Pemuda taek ini. Ini ya. Amerika itu enggak satu, ada Amerika Demokrat, ada Amerika Republik, ada pemerintah Amerika, ada rakyat Amerika. Itu beda. Ada Kennedy, ada Doodle. Doodle itu orang yang merekayasa membunuh Kennedy. Karena Kennedy itu berjanji sama Bung Karno untuk tidak ngutik-utik Freeport. Padahal mantan Direktur CIA Doodle itu memang merencanakan untuk merampok Freeport, maka Kennedy dibunuh. Jadi kamu jangan benci Kennedy karena Kennedy itu membela Indonesia. Kennedy orang Amerika. Gitu. Jadi Amerika itu macam-macam gitu loh. Rakyatnya tuh kasihan. Anda kalau ketemu rakyat Amerika itu kasihan, utang terus, bayar tagihan terus, arang sing duwe omah kaya awakmu. Gitu loh. Kamu itu belum kerja sudah ngerokok, sudah luar biasa. Jadi jangan kalau pemuda-pemuda masa kini yang saya andalkan untuk membangun Indonesia masa depan, cara berpikirnya pendek dan gampang menuduh-nuduh seperti itu, saya menjadi tidak optimis pada malam hari ini. Padahal saya datang tadi dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dan optimisme. Tapi begitu Anda ngomong saya jadi kata-kata anak gue gak melok ngurus kata lapor. Kamu pikir saya punya kewajiban apa di Indonesia? Masih Persebaya bongko kata lapor. Aku kewajibanku apa nang Persebaya? Apa? Indonesia bubar, aku tanggung jawab apa? Terus malaikat, nun apa kok bubar? Bukan. Nah ini yang akan saya omongkan, yang tadi malam sudah kita omongkan di Indonesia. Kamu tahu posisimu dong, tahu posisimu. Dan kamu jangan salah cita-cita, jangan salah goal.
Kamu harus menentukan gawang secara tepat sesuai dengan kapasitasmu. Gitu loh. Ya apa sih kan? Gini, Yahudi itu beda, Yahudi A, Yahudi B, Yahudi C, itu beda. Di Amerika kalau ada demo membela Islam, itu orang Yahudi ikut semua. Jadi kalau nanti Yahudi itu goblok, karena mereka yang belain orang Islam di Amerika. Yang dilawan adalah Yahudi Zionis. Zionisme lain masalah. PKI juga begitu, PKI beda sama komunisme internasional, beda sama ateis, beda sama sosialis. Itu ada labirin-labirin yang bermacam-macam. Ojo didadekno situk koyok-koyok, oh iya nek akeh jelas itu. Wong akeh ono pecah 1000 barang kok gitu. Gitu ya. Jadi, Mas, kalau kamu sesak nafas seperti itu, lama-lama ndasmu pecah temenan. Anda iya kok ini nemen deh. Kamu yang luas hatimu, pikiranmu juga alon-alon menilai sesuatu. Dengan indikasi tidak bisa bahasa Indonesia, kamu sudah tuduh penjajah. Itu maksudmu gimana? Gimana maksud? Hanya karena tidak bisa bahasa Indonesia, 2,5 juta jamaah haji ke Arab, kalau saya bisa cara Arab. Saya bukan gimana sih ya? Kalau Anda berpikirnya sempit seperti itu kan susah dong. Dan yang paling saya sesalkan adalah ketika ada orangnya Anda diam aja. Duduk medurong nih. Udah langsung duduk. Penjajah keluar dari sini. Ngono kudune. Penjajah wis mulai kayak kon. Penjajah. Ya, saya kesini ingin menemukan kebanggaan kepada anak-anak muda. Saya kesini sudah bangga dengan Anda semua. Tidak ada di seluruh dunia orang mau dan kuat berpikir berjam-jam sampai menjelang pagi, kecuali di acara Ma'iyah. Tapi kenapa? Karena mereka berpikirnya luas, berpikirnya pelan, jernih, ya, menata hati, menjernihkan pikiran, alun-alun sekta ditolak itu. Dan jangan salah cita-cita. Koyok-koyok iku kon iku wani temen ngelawan penjajah. Sing penjajah temen iku ya bupatimu, gubernurmu, presidenmu, kon meneng ae. Ana mergo bule kon wah penjajah iki bule. Wong gak iso bahasa Indonesia. Duwe iso temen kan. Bangga sama Anda menjadi agak cacat sedikit. Itu loh dia ya. Oke, itu yang soal. Kalau secara akademis gini, itu tak baleni sidik. Makanya jangan ngomong Amerika itu banyak macam-macam segmennya. Ada yang pro Anda, ada yang anti Anda. Si A juga begitu. Ono si A sing elek, ono si A sing apik. Ya, ono si A sing gak masalah dengan tauhid dan Sunni, ada si A yang berlawanan dengan Sunni. Sunni yang ngono sing nang doli yo akeh. Tapi tidak karena orang Sunni ke doli terus si A yang ngomong bagi Sunni ternyata melacur itu halal. Yo gak ngono lah. Jangan perbuatan satu kelompok kecil kamu timpakan kepada keseluruhannya, gitu kan? Fatabayanu antusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Gitu loh. Apa meneh? Makanya kalau saya nggak ngukur Syiah apa Amerika apa Sunni, nggak ngukur. Ukuran saya adalah manusianya. Dan yang saya bangun di Ma'iyah ini bukan sistemnya. Kalau manusianya benar, pikirannya benar, hatinya benar, maka mereka akan pasti memproduksi sistem yang benar pada suatu hari. Benar. Dan lumayan, Anda sudah lumayan latihan ini tak dongakno muga-muga temenan kon iso gawe negara sing apik. Sebab ini masih belum negara.
Ini masih belum negara, nanti kita ngomong pelan-pelan untuk yang 8 orang selebihnya tadi. Jadi saya mohon maaf ya Dek ya, aku menyesal sekali karena Anda ketika orangnya ada tadi Anda diem aja. Saya menyesal sekali. Begitu kalau orangnya gawagah, ini sih kok duting cagak. Misalnya gini, orang berdebat rokok, wah elek rokok, membunuhmu segala macam, wes jalannya cuma beberapa. Satu, mbok meneliti lengkap tentang rokok, rokok filter, rokok kretek, lahir rokok kretek tahun biro, sebabnya apa, itu kelahiran kuliner atau kelahiran medis, atau kelahiran diteliti sih, diteliti terutama efek-efek rokok. Teliti juga bahaya merokok, teliti juga bahaya tidak merokok, ya, yang adil, ya. Kalau malas meneliti, oke, enggak masalah. Sama dengan Syiah, kalau mau ngerti Syiah mau sini, dimulai dari Sakifah. Hari meninggalnya Rasulullah terjadi apa di Sakifah, ya. Kemudian kelak ada perang Siffin, perang Karbala, terus Hasan diracun, Husainnya dipenggal kepalanya, badannya diseret lebih dari 1000 km dan seterusnya, dipelajari. Tapi saya tahu kita semua malas belajar. Oke, kalau malas belajar, pakai common sense. Common sense itu akal sehat sehari-hari. Mungkinkah ada orang yang pasti benar 100%? Mungkinkah ada orang yang pasti salah 100%? Tidak ada, kecuali Allah, malaikat dan Rasulullah. Semua yang lain itu ono salahe, ono bendere, kan begitu. Syiah ono salahe, mesti ono bendere. Masa anggar Syiah itu mesti salah, nek ngoyo mendukul. Enggak. Nek ngising ngene, trot. Tentang Syiah terus nek ngising ya salah. Aku gak bela Syiah, gak bela apa, gak ro Syiah, gak ro apa, gak urusan karo Syiah, gak urusan karo sini. Aku urusan karo Allah, karo Kanjeng Nabi. Kalian juga menuhankan Sunni, menuhankan apa? Mengagamakan Sunni, mengagamakan Syiah, mengagamakan NU. Takut kehilangan NU ya gak berani tuh. NU bubar gak berani tuh. Muhammadiyah hilang gak berani tuh. Padahal boleh tidak ada NU, boleh tidak ada Muhammadiyah, yang penting ada Allah, Rasulullah, Islam. Kan begitu. Takut kehilangan Indonesia tuh? Enggak. Oke, kalau malas belajar tentang rokok, tentang Syiah misalnya, oke, pakai common sense. Kesehatan itu bersifat individual. Ono wong sing nek mangan sego kena gula, ono sing mangan sego gak kena gula. Jadi tidak bisa disebut sego garai loro gula, gak sih. Untuk siapa dulu? Ya tak. Ono wong ngombe kopi titik gak iso turu. Ono wong ngombe kopi 3 gelas ngangler turu ya ono. Kesehatan itu individual. Jadi saran saya bukan merokok atau tidak merokok, bukan makan nasi atau. Saran saya adalah fahamilah dirimu, fahamilah ciri-cirimu yang Allah ciptakan, sehingga kamu tahu kapan makan nasi, kapan tidak makan nasi, kapan puasa, kapan tidak, merokok atau tidak, keputusanmu secara berdaulat, dan kamu yang mengukur dirimu sendiri. Gitu loh. Tidak ada ilmu kesehatan objektif, itu tidak ada. Ono wong diobati kudune waras malah gak karu-karuan karena dia tidak tahan sama tetra misalnya, dia tidak tahan sama zat tertentu. Jadi kesehatan itu individual, tidak ada yang objektif. Agama juga begitu, kamu tidak tahu ini muslim apa bukan, kamu tahu kok cek gimana? Apa bang ngecek muslim dulu, ayo melbu muslim, mau melbu, ayo utang kawan dia melbu, gak ono. Engkau yang diterusno sunat tegurung kan. Kalau dikai gerdus itu kai kelamus lambu, bulbusnya dicek, wes betul. Nggak bisa kamu ngecek manusia, makanya yang sabar sama manusia, yang arif sama manusia, yang penuh cinta sama manusia, jangan tuding-tuding, jangan ngarang
ngarang-ngarang sih. Wong ana sing sunat ketoke gak sunat kok. Saking akeh nglambire. Ana sing gak sunat malah ketok sunat ya ana macem-macem. Wong susu macem-macem. Ana sing ngene, ana sing ngene. Kok kamu berpikirnya lurus seperti itu? Ndak, di Ma'ya ndak ada orang berpikir lurus kecuali sepak bola. Sepak bola pun ndak lurus. Mosok sepak bola pokoknya drucur nang gol kono ya gak ya dienggokno, dimberekno. Lah ngono sih. Diunggahno, diteleserno, kadang-kadang mundur, kadang-kadang ngiwa. Bal-balane gak ono linier kok. Nek nang bojo kudu linier. Kok terus kok enggokno lah kene lho kan. Kamu tadi dari Sumeneb ke sini karena ada MH Ainun Najib itu juga salah. Emang apa istimewanya MH Ainun Najib sehingga kamu jauh-jauh dari Sumeneb datang ke sini? Apa istimewanya saya? Kamu juga terkontaminasi. Kamu menyangka saya adalah MH Ainun Najib. Duduk aku. MH Ainun Najib hanya salah satu samaran saya. Hanya salah satu peran saya. Ngono loh. Semua orang menyangka aku adalah Mbah Nun. Padahal aku Cak Nun. Hidup itu sangat luas, ya, sangat luas, dan syukurilah keluasan hidup itu dan gembiralah dengan semua itu. Oh, kamu tadi ngomongin kayak uang dari rumah sakit jiwa ya? Aku saja kalau kok sudah sesak dada. Terakhir, sebelum saya menjawab keseluruhan ya, terakhir untuk Mas yang dari Sumeneb, jangan mulai untuk loro buntu ini. Terakhir. Dah, kamu mempelajari rokok males, mencari hasil penelitian rokok males, mempelajari Syiah males, Sunni males, mempelajari Quran ya tidak sampai-sampai, ya males juga. Udah lah, kalau kamu nggak belajar pakai common sense tadi kan. Udah, kalau common sense juga nggak pakai, gini aja. Kalau kamu ingin Syiah itu betul-betul tidak ada, satu, kamu demo ke Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, jangan pulang sebelum dikabulkan. Bahwa mulai tahun depan Arab Saudi melarang semua orang Syiah untuk umroh dan naik haji. Menurut nek ancane nek kata jare Syiah itu Islam. Ya wis larang dong naik haji. Naik haji kan harus orang Islam. Iya toh? Dilarang, ancane iya dilarang. Dan di Indonesia itu presiden bikin Kepres atau DPR bikin undang-undang. Syiah dilarang di Indonesia. Ngono. Atau pernyataan sikap Presiden mahasiswa seluruh dunia menyatakan bahwa Syiah tidak boleh hidup di Indonesia. Sing tegas. Ya apa kono sinau gak gelem, common sense gak gelem, tegas ya gak. Isane ngrasani tok bener. Termasuk pabrik rokok. Lah apa kon berdebat soal rokok di Facebook, di WA, di grup iki ku milis, gak usah. Wis toh sing yakin rokok itu berbahaya, wis nang wis. Pabrik rokok dibubarkan. Nek pemerintah gak membubarkan kon nggawa mahasiswa karo pasukan obongen pabriknya. Terus semua harus ada undang-undang yang melarang menanam tembakau. Kalau tidak dilarang, kamu sama mahasiswa lain datang ke kebun tembakau, kamu rusak demi jihad fisabilillah. Kalau pemerintah tidak membubarkan pabrik rokok, berarti mereka membunuh rakyatnya. Betul enggak? Apa sebabnya? Karena merokok itu membunuhmu. Kalau kamu tidak bubarkan pabrik rokok, berarti pemerintah yang tidak membubarkan itu berarti dia membunuh rakyatnya. Betul enggak? Apa meneh membunuh tapi cukainya dijaluk, pajaknya dipek, kan gitu. Aku gak masalah gak ngerokok, ojo meneh gak ngerokok. Aku ini gak masalah. Gak urip di dunia gak masalah.
Gak dadi aku gak masalah, I don't have any problem. Aku gak ono maya, gak paten. Ngono. Gak eman karo apa-apa. Eman nek Gusti Allah sampai muring-muring karo aku, lah iku kayak frustrasi aku. Nek liyane ndek dunya ki apa ae gak eman. Kok elek-elek kaya apa aku gak eman. Gak akan membela nama baik. Dari sapa aku duwe nama baik? Ngono aku malahan. Kamu liberal, lho kayak terus aku super liberal. Kamu si A, lho gak si A tok, si B, si C, si D. Ayo wis. Kok difitnah iku angel. Cak lu napa meneh? Kafir. Goblok kok. Kayak terus saiki ngono. Wis biyen aku kafir. Nek gak percaya takon Gusti Allah dhewe. BBM ya Allah. Terus rumangsamu nek aku kok dudur kafir terus dadi kafir ngono. Nek aku kok tuduh kamu wedhus terus aku ngono. Ya enggak. Dan kamu jangan ikut nuduh-nuduh seperti itu, jangan ikut menjelek-jelekan siapa. Fatabayyanu antusibu qaumam bijalah. Baca surat Al-Hujurat. Fa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Ya, kalau ada dua golongan atau berapa golongan bertengkar, cobalah didamaikan, cobalah diislahkan. Begitu kata Al-Quran. Dan kamu jangan suka memakan bangkai saudaramu sendiri. Kok elek-elek, terus kamu puas dengan elek wong. Wis jelas pincang, bendino kok siksa, ganti can. Gitu loh deh. Jadi mohon maaf ya deh, ya gitu ya. Jadi pilih yang jelas, tindakan itu pilih yang jelas. Saya ingin mengatakan nanti, mudah-mudahan ada waktunya, kenapa Mak Iya juga memilih sikap yang jelas, memilih apa adanya yang kita bisa, yang kita tidak bisa ya kita tidak lakukan, berarti bukan kewajiban kita kalau kita tidak bisa. Gitu loh. Oke, itu soal Anda ya. Nanti mudah-mudahan bersambung dengan keseluruhan jawaban saya. Terus Mbak yang PKI ya, saya mengerti perasaan Anda. Saya juga tidak ada masalah. Aku gak ada masalah, KTP PKI, aku ya gak ero. Aku ya gak ero PKI, gak ero aku. Kon aku ngaku PKI, guru karuan PKI, kon ngaku Muslim, anggit Muslim temen, tapi gak ero sing ero Gusti Allah. Wong PKI ku ndek desa terus yo gak ngerti PKI ku apa meneh BDI pemuda arek gak ero arek-arek iku yo kan. Yo melok dadi korban. Cuman aku takon mbok disinaoni sejarah padha. Disinaoni sejarah. Misalnya 48 sing nggarai sapa? Sing mateni dhisik sapa? Yang bunuh dulu itu siapa? 65 yang bunuh duluan siapa? Sekarang kalau nggak percaya, dah Persebaya 46 ya. 37 ya. Persebaya 27. Saya itu suka sekali menguji orang dengan pura-pura keliru. Dan dengan acting yang seolah-olah aku nggak tahu bener. Akhirnya kan muring-muring, nggak berarti arekku setia kalau Persebaya. Jadi Persebaya 27 lawannya apa? Si Jini meneh apa? Oke. Utawa ngene wis dua kampung, aku sebutin dua kampung bersebelahan, begini. Peneleh karo ndi wis. Undaan. Ana wong undaan dipateni. Situ. Muring-muring wong gak undaan dipateni karo wong peneleh. Terus wong undaan bareng-bareng bales nyerbu sing undaan nang matek situ. Ketika nyerbu matek meneh telu dadi papat, tapi sing wong peneleh matek 30. Secara hukum sing salah sapa? Semua salah. Tapi secara moral siapa yang salah? Jadi tolong didelok sapa sing ngaiti piye. Kalau Anda sudah satu orang dibunuh, kita semua berpikir, semua golongan yang sama berpikir, iki nek aku gak mateni aku dipateni. Ngono Dek carane Dek. Jadi
Saya nggak membela siapa-siapa, tapi tolong dipelajari. Sebab saya hidup di masa itu, dan saya membawa pedang tiap malam. Karena ayah saya juga mau dibunuh, dan saya apalagi. Kan saya M. Harun Najib. Tapi waktu itu ya gurung rek, dulu percaya kan itu. Waktu itu jenengku Cik Muhammad Harun Najib, cuman supaya orang supaya nggak ketok nek Islam nemen gitu, tak samarkan jadi MH. Itu. Saiki mulai aku sing sial dhewe dadi selamat datang Kiai Haji MH Harun Najib, gak cocok. Nek Kiai Haji Muhammad Harun Najib ngono to. Jadi saiki wis gak iso tak rubah wis kadung. Jadi oke Mas, saya setuju. Apakah selama ini turunan PKI dibunuhin? Tidak tahu, diterima nggak sebagai bangsa Indonesia? Diterima, bisa kerja, bahkan bisa menjadi staf presiden. Bisa loh menjadi staf presiden loh, tingkatnya tinggi loh di bawah presiden loh. Bisa kok, nggak ada masalah kok. Nah sekarang kalau kamu menuntut ganti rugi kepada korban PKI, terus yang orang Islam korban nuntut nggak? Nah ini kalau diteruskan menjadi Sunni dan Syiah, bertengkar sepanjang masa, nggak habis-habis seperti Sunda dan Jawa. Wong Sunda cek muring-muring sampai saiki dulur-dulur. Gak ono jalan Gajah Mada di Bandung, gak ono jalan Mojopahit di Tasikmalaya, gak ono. Padahal wis tak kandhani ket biyen. Saya sudah ke Tasikmalaya, sudah ke Bandung, saya kumpulin teman-teman dulu waktu Gajah Mada itu. Nyegat pasukan Siliwangi, gak SMS aku sih. Upama SMS kan tak kandhani empun ta Yai Gajah Mada ngono. Lah gak SMS aku gak ro kecolongan aku. Wis akhir bacut akhirnya. Terus dendam sampai sekian abad. Nah, aku menyarankan cara wong desa wis lah nek diterus-terusno wis koyo Ambon iku nek diterusno ya gak entek. Mbok wis ayo kanca-kanca Syiah mbok wis to. Lapo sing karek dendam karo Umar, Abu Bakar, karo Utsman, karo Hafsah, karo Aisyah lapo. Mbok wis di sepuro kan lebih mulia Anda memaafkan. Kenapa sakit hati sampai hari ini? Apa sih wong Abu Bakar yo akeh apike kok. Abu Bakar yo apik kok. Yo ana salahe mesti wong menungso. Ali yo ono salahe, Mas Ali ku yo top, tapi yo akeh salahe. Jenenge menungso. Mbok sudah maafkan kenapa sih? Masa jadi gogo sampai saiki dendam. Aku tidak tega. Dipenggal kepalanya. Iya. Tapi aja diterus-terus nopo sampai 10 abad dendam ya mbok aja ngono po. Dan nggak usah menerakakan orang yang kamu dendami itu ya. Nah termasuk PKI, kalau anda kalau bermaaf-maafan kan bagus, tapi jangan nuntut minta maaf gitu loh. Kita juga yang lain juga tidak nuntut anda minta maaf. Nah bermaaf-maafan aku dengan senang hati. Sopo ae wong aku dipateni wong tak sepuro, langsung tak sepuro. Bahwa aku gak mati salah dhewe oleh mateni kurang canggih. Tapi saya dibunuh beneran dan saya sakit beneran, dan menurut kedokteran saya tinggal 3,5 bulan umur saya karena terbakar seluruh dari leher saya sampai perut. Terus gak iso mangan, artinya tidak bisa apa-apa gitu loh. Dan saya berbahagia sih karena saya tahu siapa yang membuat, berapa orang yang membuat saya seperti itu. Dan ketika saya tahu itu, sedikit pun saya tidak marah, sedikit pun saya tidak dendam, dan sampai hari ini saya guyoni, saya sayangi, tidak ada masalah. Jadi tidak usah nunggu 10 tahun sebelum engkau melakukan kesalahan kepada aku sudah maafkan. Jadi mulai hari ini rencanakan kesalahan-kesalahan kepada aku. Ya Mas Vika ya, gitu ya. Oke ya Mbak. Oke, saya sangat paham teman-teman PKI, saya sangat paham. Tapi kalau bisa duduk bersama, terus maaf-maafan. Upamanya pun salah satu seharusnya minta maaf, yang satunya juga seharusnya maafkan. Kalau Anda ngalah itu kan tetap lebih bagus. Nah sekarang kedua-duanya ngalah kok. Gitu loh. Jadi karena tidak ada metode budaya, tidak ada metode
cinta, maka akhirnya bertengkar seperti ini, dan pemerintah kita tidak memberesi masalah itu sama sekali karena tidak ada kepemimpinan di Indonesia, gitu loh. Tidak ada, karena negara ini sebenarnya juga bukan negara. Sekarang tak ceritain dikit ya, tak ceritain dikit. Gini aja, ada semua pertanyaan yang lain tadi terkandung dalam jawaban saya ini. Gini, hafal Pancasila enggak? Gini, Anda tahu cara berpikir ke depan, cara berpikir ke belakang, cara berpikir melebar, kiri kanan. Misalnya gini, Anda kemarin saya workshop di Jombang dengan anak SMK itu saya ajari berpikir beberapa metode. Satu misalnya, ngomong pohon terus daun itu berarti ke dalam apa keluar, apa ke kiri, apa ke kanan, apa ke depan, apa ke belakang. Gini, pohon terus kursi, ya itu ke depan tuh. Pohon, akar dan tanah berarti ke belakang. Tapi pohon buah, ya pokoknya ngerti ya, mana ke kiri ke kanan, mana melebar, mana lurus gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, Pancasila 5 itu urut tak jejer? Nah, wis gak ngel-ngel. Urut tak jejer? Urut ya. Berarti siji, loro, telu, papat, limo. Yang input yang awal apa yang belakang? Yang awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Aku juga ngomong lagi. Sudah goal belum? Pak Suko, kalau disebut tingkat tidak goalnya itu wajar atau nemen? Kalau yang mengatakan nemen saya kira fitnah, yang betul sangat nemen. Oke, kalau kita transfer ke angka, berarti tidak goalnya keadilan sosial sila kelima itu pada tingkat 0 atau minus. Oke, berarti nek standar 0 menurut gak goal. Iki gak goal, iki minus iki. Gitu ya, mau butuh goal gak goal. Gitu. Minus saya kira-kira 3, 4, 5, 4. Oke, 4. Kalau kita pakai jenjang 5 sila berarti 4. Oke. Kalau tidak gol berarti yang salah kalau tidak strikernya, operan dari gelandangnya tidak terjadi, atau pemain belakangnya tidak mampu sehingga tidak ada akselerasi bola ke depan, kan gitu. Jadi kalau sila 5 tidak tercapai, berarti ada yang salah dengan sila keempat. Benar nggak? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh nganggo mikrofon lagi. Kon kok mangap-mengaplok ternyata lah aku agak kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, tepuk tangan. Oke. Gini, sekarang kita belok dikit ke kiri atau ke kanan dikit sekedar untuk memahami lebih jelas dengan jarak dari sila keempat. Kalau Anda memahami negara, itu tergambarkan oleh sila yang mana? Mikrofon. Ini saya lebih jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mengasosiasikan negara apa tidak? Tidak. Nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab negara apa bukan? Atau belum? Masih cair kan? Masih cair. Negara kan ada bangunannya yang padat. Nomor 3, persatuan Indonesia sudah negara belum? Meh negara. Soalnya wis bersatu. Ya. Nah, jadi dari 5 sila itu yang negara adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu. Yang keempat. Jadi keempat itu adalah ajaran tentang negara. Karena apa? Karena ada rakyat, ada permusyawaratan, ada perwakilan.
Nanti detailnya baru kalau permusyawaratan itu adalah negara, kalau perwakilan itu pemerintahan yang berjajar dengan antara eksekutif, legislatif sama yudikatif. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau detail. Tapi yang jelas negara itu sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas tidak bisa menghasilkan Pancasila kelima. sila kelima. Nah, ini negaranya ya bener atau sila ketiganya yang belum beres? Karena negara hanya sila keempat ini mergo urut loh ya. Sila keempat ini baru bisa dibangun kalau sila ketiga beres. Apa sila ketiga? Persatuan. Aku saiki takon, delok niki. Ono agak persatuan. Dereng wonten. Dereng wonten. Lah kok nggak negara? Lu kan syarat terakhir ada 3 syarat toh. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah, iki dipenuhi baru nggak negara. Kan gitu. Dulu sudah sedikit agak tergambar persatuan yaitu 28 Oktober itu dengan yang Sumpah Pemuda itu sudah agak menggambarkan, tapi ternyata belum substansial bener. Arek-arek yang ngeluh karo Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia ngeluh terus ya apa caranya bal-balan cepat dioper ke sini. Gak enak deh. Terus marunu arek-arek karo bonek lain dulu. Bagaimana engkau? Ngopernya kok tidak tepat ya gak enak bonek. Cok kurang pas sih woy. Tapi melanggar Sumpah Pemuda kon ya. Kita gak mosok bonek kanggo bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak kocok belas. Kon pas ngerusak warung. Ono situ loro ya. Koncone akeh. Jadi Sumpah Pemuda itu ya nggak mateng. Nggak mateng. Berbangsa satu, bangsa Indonesia itu juga oke, ngerti maksudnya, tetapi itu tidak mengapresiasi kebesaran bangsa-bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu nggak satu. Kita itu bangsa Madura, bangsa Indonesia. Mosok Jawa sama Madura itu satu bangsa. Kan Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Oh jelas bedanya itu, jelas banget. Oh sekarang yang namanya Benelux ya, Benelux itu mana? Belanda, Luxembourg sama Belgia. Itu bahasanya sama, orangnya sama, itu disebut 3 bangsa. Mosok Jawa karo Madura iki sak bangsa. Gurung meneh Lombok, Bali, ya, Bugis, itu adalah bangsa-bangsa. Jadi yang tepat itu adalah United Nation of Indonesia. Persemakmuran bangsa-bangsa Indonesia. Antara bangsa Madura ya untuk siji-siji kok. Ono Madura Bangkalan, ono Madura Sumenep gitu. Nek di Bangkalan itu kerasnya gak karu-karuan, nek Sumenep halusnya gak karu-karuan. Sumenep itu sampai Bupati Sumenep itu zaman biyen gak saiki. Iku nek ditelepon Raja Solo iku sujud, padahal ditelepon lho. Ono kring, siapa nih? Ngarso dalam Jogja. Oh iya. Padahal di telepon lu wis sujud. Iku Sumenep. Hormat saking taklimnya. Nek Bangkalan gak gelem. Kan semakin aneh toh. Mestinya semakin dekat Jawa semakin halus. Ini enggak. Semakin jauh dari Jawa semakin halus. Ini kan pembalikan logika sosiologi. Kan mestinya yang halus Bangkalan, agak sedikit kasar Sampang, baru Pamekasan, baru yang paling kasar Sumenep. Seharusnya gitu enggak, ini terbalik. Coba, kalau enggak bangsa yang unik kan gitu. Jadi makanya Madura itu sebuah bangsa tersendiri. Udah nggak bisa sudah di Amerika ya saya hilang Madura nih.
Gak iso bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Madura. Aku gak iso ngelokno, terus menika. Ya, oke. Oke, kita teruskan Pancasila. Berarti persatuan, sekarang persatuan Indonesia dibanding 45 turun atau naik atau pancet? Turun. Mudune nemen tak gak? Ya apa gak nemen? Oh saiki iki cacat-cacatan, tuding-tudingan. NU gak bersatu coba. Lah wis. NU durung Indonesia. NU lho gak bersatu. Ya Pak Muzamil. Dan Hadratus Syekh memberi waktu 2-3 tahun batasnya, harus NU menjadi bersatu kembali. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari almarhum memberi batas. Beliau kirim surat dari alam bersih. Serius. Perkara metode teknologisnya monggo, tidak ada masalah. Tapi pokoknya intinya seperti itu. Batasnya 2-3 tahun. Nah contoh tidak bersatunya ini kan tidak usah kita sebut ya. Presiden sama wakil presiden kompak enggak? Jangankan bangsa Indonesia, gitu loh. Pak Suko sama dosen-dosen UNER lain kompak enggak? Oke, kita introspeksi ya. Oke, sila kelima mana mungkin tercapai, wong negaranya belum negara. Ini banyak penjelasannya, panjang ya, tapi nggak usah sekarang. Ya, tapi bagaimana kok dituntut menjadi negara bener, wong bersatu aja belum? Bagaimana mau bersatu, wong beradab aja belum? Yang nomor 2 apa? Manusia yang ada beradab. Oke, sekarang kalau kita kita tarik garis ke fungsionarisme. Jadi kalau sila keempat itu yang berfungsi adalah pejabat-pejabat negara dan pemerintah. Kalau sila yang ketiga yang berfungsi adalah parpol-parpol dan ormas-ormas, bener nggak? Mereka lah yang membangun persatuan, seharusnya. Nah, sila kedua adalah dunia pendidikan, yang menciptakan manusia yang beradab, ya kan? Makanya di Padang Bulan ada workshop atau ekstrakurikuler sebulan sekali untuk seluruh siswa SMK, namanya Takdib Padang Bulan. Takdib itu proses pemberadaban dengan kurikulum tersendiri khusus yang kita bikin. Gitu. Ini Ma'iyah ini menurut saya sangat beradab. Tidak ada yang bertengkar, mau mendengarkan satu sama lain. Tidak kaget oleh orang kayak apapun yang dibangun itu toh. Ngomong apa kok terima dan Anda tetap memilih toh, nggak terus nganut toh. Pak Muzamil, apakah orang Islam itu hanya boleh mendengarkan Quran tok dan yang baik-baik tok, terus tidak boleh mendengarkan yang lain-lain? Oh, tidak, emang yang telinga itu netral, universal, apa saja harus didengarkan. Menurut Quran sekarang. Ya, menurut Quran surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 18. Ojo teman-teman oleh kagum kok wis tak kandhani ndek mburi mah. Jadi apa itu? Apa maksudnya? Alladzina yastami'una al-qaul, ya. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Oke. Tuh, tepuk tangan. Dek, ngono lho dadi wong Madura iki lho ya. Masalah ya, kan semere-mere kowe kon. Pak Muzamil itu tak kasih tahu ya, dia itu orang yang membenci dia didatangi, itu Pak Muzamil. Habib yang keras-keras yang mengharam-haramkan dia itu didatangi dengan Habibnya ngeluh tau gak sih? Iki ana daya sing tak benci malah dengar pelawang ngene. Apa bisa meneruskan kebenciannya? Ya tidak bisa lawan Pak Muzamil. Katanya bener-bener
Di ngarepin rokok yang ngono. Malaikat balik, kamu sambil. Akhirnya batal mlebu neraka akhirnya. Tapi begitu mekati mlebu swarga, malaikat itu nyun sewu. Minyak kon yo.